kami harapkan warga NU dimanapun berada di tingkat yang bawah tidak terpengaruh oleh perbedaan yang tajam ini ya. Perbedaan tajam antar elit sebetulnya. Dan kami juga harapkan perbedaan tajam ini diselesaikan oleh para elit dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak memecah masyarakat gitu. Mungkin Gus Solah punya saran, usulan cara-cara penyelesaian yang baik seperti itu mungkin ada. Ya, kita serahkan kepada mekanisme partai ya. NU tidak berhak mencampuri urusan PKB. NU sebaiknya tidak terlibat urusan politik praktis. Batasnya politik praktis itu adalah kekuasaan, dan itu bukan di wilayah NU itu. Tapi realnya NU ini ternyata punya aspirasi politik. Ya sebetulnya kalau aspirasi politiknya itu aspirasi politik yang tidak kekuasaan ya. Gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, konsep itu wilayah NU. Begitu kita bicara kekuasaan, begitu kita bicara tokoh, itu kekuasaan itu wilayahnya partai. Selanjutnya, penandatanganan berita acara. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dan saya banggakan Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Saya kira saya juga akan sangat bangga apabila Bapak Menteri. ya, sambutan Menteri Perhubungan yang terhormat Bapak Agung Gumelar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdullah Putih, Gubernur Nangru. Gubernur tadi memang jalan darat tuh sudah hampir tidak terputus sama sekali, tapi hampir terputus. Jadi artinya kalau jalur perlu pengawalan yang begitu ketat, konvoi tentara, militer ya. Ini saya rasakan kalau begini terus kan rasanya kok kurang bagus ya. Dan untuk itu maka diputuskanlah kita akan menggunakan jalur laut dalam rangka distribusi bahan pokok untuk masyarakat di Aceh sana. Dan untuk itu dengan koordinasi ketat dengan Menko Kesra, akhirnya diputuskan bahwa sementara ini Departemen Perhubungan akan mengerahkan 2 kapal untuk melayani jalur timur, ya, jadi distribusi arus bahan pokok jalur timur, yaitu dari Belawan, Medan, Lok Sumawe ke Banda Aceh. Itu diharapkan 2 kali seminggu dengan mengerahkan Roro, kapal Roro, Jatra 3. Ini untuk jalur barat. Untuk jalur sebelah timur, jalur timur, ini jalur barat, kita akan mengerahkan 1 kapal barang ya, dari Pelni yang akan melayani rute Sibolga, Tapak Tuan sampai ke Melaboh. Ini untuk jalur barat. Ya. Jadi 2 jalur ini kita akan layani. Mudah-mudahan ya, kita harapkan dengan bantuan atau dengan dioperasikannya 2 kapal ini jalur logistik tidak terputus. Selain jalur logistik apa juga untuk pengungsi dan yang lain? Ya, pengungsi kan memerlukan bantuan-bantuan. Nah, bantuan-bantuan untuk pengungsi juga bisa kita layani dengan pelayaran ini, rute ini. Ya seperti begini, seperti nanti saya akan berangkat ya pada pelayaran perdana dari Belawan menuju Lok Sumawe, saya akan berada di atas kapal. Itu bersama saya juga ada beberapa bantuan-bantuan yang sifatnya spontanitas dari mereka yang peduli akan keadaan di Aceh. Ya, salah satu
Ikatan Alumni Lemhanas itu mengerahkan bantuan berupa 6.000 paket anak sekolah, mulai tas, baju seragam, buku, sepatu, untuk mereka-mereka yang anak sekolah yang mendapat gangguan ketika sekolahnya dibakar ya. Itu salah satu contohnya. Himbauan BUMN kemarin sudah ada terrealisasi? Sudah. Selama ini begitu traumatis ya, begitu tertekan oleh karena terorisme atau intimidasi yang dilakukan oleh GAM. Sekarang masyarakat mulai bisa tarik nafas, saya lihat gitu ya. Anda juga melihat bahwa di sisi lain separatis GAM ini mulai merasa tertekan, sebaliknya sekarang terasa, dan karena itu mereka sudah banyak yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Juga kita lihat kepada GAM yang hari ini punya senjata dan melawan, TNI kita sudah semakin mampu memberikan mereka menjadi lumpuh begitu ya. Jalannya pemerintah. Syarat presiden apakah harus S1 atau tidak? PD Perjuangan kan tentu saja tidak setuju dengan syarat S1 ini. Tapi rupanya kan pihak lain tetap ngotot dan seolah-olah ada kesan ingin menghambat ketua umum gitu menjadi calon presiden. Tanggapan Pak Acik? Ya, kalau PDI Perjuangan menghendaki S1 bukan karena semata-mata calonnya Mbak Mega. Mbak Mega walaupun nggak sarjana, tingkatnya udah lebih dari sarjana. Gelar doktor honoris causanya udah berapa? Dari universitas-universitas yang bukan sembarangan universitas kan itu. Kalau melihatnya hanya dari sisi sana. Akan tetapi kita semua juga harus menyadari S1 itu jurusan apa? Jurusan teknik, jurusan ekonomi, jurusan politik, atau jurusan apa? Lah kalau S1-nya kedokteran, S1-nya macam saya misalkan teknik sipil, ngerti apa di sekolahnya enggak diajari sama sekali tentang politik. Lah relevansinya apa? Lah kan jadinya lalu nanti rancu gitu loh. Jadi kalau memang sudah S1 itu harus S1 apa gitu. Lalu kemudian kalau kriteria S1 tanpa ketentuan S1 apa, alasannya apa? Iya kan? Lah kalau saya S1 sipil, apa kaitannya dengan tugas saya di bidang politik? Nggak diajari. Iya kan? Itu satu. Lalu yang kedua, dalam mengemban posisi konstitusionalnya, anggota DPR itu melakukan kontrol terhadap pemerintah. Lah kalau yang melakukan kontrol aja syaratnya SMA boleh. Iya kan? Dan logis kalau SMA itu, karena apa? SMA itu umum mata pelajarannya, belum ke khusus. Kalau sudah S1 itu bisa kedokteran, bisa farmasi, bisa teknik.
Pram, bisa dijelaskan Ibu, kan mendadak tampaknya datang ke sini. Tentu ada sesuatu yang penting, saya rapat terbatas di sana. Ya, yang pertama tentunya menyangkut perkembangan sosial politik yang ada, menyikapi persoalan Aceh dan juga persiapan partai di dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Tadi sudah digariskan oleh Ketua Umum bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak pernah mempunyai gagasan ide untuk mencantumkan 20%, bahwa kita siap dengan sistem apapun, apakah ada batasan atau tidak ada batasan atau maksimum batasannya adalah threshold. 3 alternatif ini buat PDI Perjuangan kita bisa mengikutinya, sehingga sama sekali tidak betul kalau kita bersikukuh untuk selalu 20%. Kemudian yang kedua, persoalan Aceh tentunya menyikapi perkembangan yang ada, PDI Perjuangan akan memberikan dukungan dan juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas setelah opsi waktu diberikan itu tidak bisa dipenuhi. Tetapi kalau selama masih ada jalan keluar untuk melakukan upaya damai dengan opsi yang ada, tentunya upaya damai itu yang dilakukan. Tetapi kalau itu tidak ada alternatif lain, tentunya apa yang menjadi keputusan pemerintah yang sudah juga didukung oleh DPR maupun MPR, kita akan memberikan dukungan penuh dan mensupport pemerintah untuk mengambil langkah itu. Sampai saat ini ada opsi itu? Sampai saat ini pemerintah, tadi Mbak Mega menjelaskan sedang menunggu bagaimana GAM terutama mengambil langkah-langkah sesuai apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, terutama batasan waktu yang telah diberikan pada pertengahan bulan Mei ini yang relatif kurang 1 minggu lagi. Maka untuk itu tadi juga disampaikan bahwa diminta kepada DPP selalu memantau apa yang terjadi perkembangan di Aceh itu sendiri. Artinya pemerintah minta dukungan?